Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawala wa jami'i awliya'illah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruhman ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al muallif hadzal kitab al Imam Nawawi al-Bantani wa summa ila ruhi Syekh Muhammad Syafi'i Hazami ولروك حاجي أحمد طبراني بن حاجي سائنا أخينا في الله وذيوزر بن محمد صالح شيخنا جمع وماتك الفاقرة زوجته أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatu sabi'ata asyarata Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-ummahatu arba'un ummul adwiyati wa ummul adabi wa ummul ibadati wa ummul amani fa ummul adwiyati qillatul aqli wa ummul adabi qillatul kalami wa ummul ibadati qillatuz zunubi wa ummul amaniyi as-sabru. Makalah yang ke-17 dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, induk atau pokok-pokok masalah itu ada 4 perkara. Pertama, induknya obat. Kedua, induknya adab. Ketiga, induknya ibadah. Keempat, induknya cita-cita. Adapun induknya obat itu adalah sedikit makan. Induknya adab itu sedikit bertutur kata. Induknya segala ibadah sedikit melakukan kedosaan-kedosaan. Dan induknya cita-cita adalah kesabaran.
Bapak Ibu Saudara yang sangat saya hormati, kita masuki kaji kita pada pagi hari ini, masuki makalah yang ke-17. Secara matan ini hadis dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, al-ummahat, ini bentuk jamak dari ummun, akar masalah atau pokok-pokok sesuatu itu ada 4. Yang pertama umul adwiyah, pokok atau induknya obat itu adalah dari makan yang sedikit. Adwiyah adalah jam'u dawain. Adwiyah bentuk jamak dari dawa. Dawaun dawaani adwiyatun. Wa huwa ma yutadawa bih, yaitu apa-apa yang dijadikan obat dengannya. Induk segala obat itu dikatakan di sini qillatul aqli, sedikit makan. Fa innal ihtima'a min aqlin ma yadurru khairun minal adwiyati likulli da'in. Karena sesungguhnya pantangan dari memakan yang berbahaya itu lebih baik daripada mengobati tiap-tiap penyakit. Jadi dengan bahasa sekarang kita tindakan preventif. Kita pantang, kita menjaga pola makan kita agar tidak rakus. Itu adalah dasar kesehatan. Karena itu dilakukan oleh pola hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika ada tabib yang buka pengobatan di kota Madinah, selama 2 tahun nyaris tidak ada pasiennya. Sehingga dokter atau tabib itu berkata, mengapa masyarakat Madinah kok tidak ada yang berobat? Apakah takut sama dokter? Atau takut disuntik? Atau takut dengan pil gitu kan? Pil tablet ya, bukan pria atau perempuan idaman lain. Bukan itu masalahnya. Masalah ini kata Rasul, nahnu qaumun la na'kul hatta najua wa idza akalna la nashba'u. Kami ini komunitas masyarakat di kota Madinah, la na'kul hatta najua, belum mau makan bila belum saatnya makan. Wa idza akalna la nashba'u, bila kami makan tidak sampai terlampau kenyang. Ditelaah hadis ini, ditelisik, diteliti hadis ini oleh para medis, ternyata ini resep kesehatan. Makan saatnya makan, bila makan tidak sampai terlampau kenyang. Itu diantara dasar penjagaan kesehatan, dasar pengobatan. Karena kata Rasul, al-bitnah asludda, perut ini menjadi asalnya penyakit dari perut terlampau kenyang. Al-bitnah asludda, perut terlampau kenyang, awal berbagai macam penyakit munculnya dari situ. Dari pola makan yang gak teratur atau pola makan yang kebanyakan ya. Maka biasanya yang doyan mengunjungi maulid, para kiai-kiai habaib, habis maulid selesai perutnya pada banyak makan kebuli, banyak makan biryani ya. Sini makan, undang sana makan, nggak enak gitu kan. Nah itu al-bitnah. Tapi tentunya kita mengharap para umat Islam, tuan guru, kiai, habaib semuanya sehat walafiat.
agar umat bisa dijaga akhlaknya, dibimbing untuk menjadi muslim yang berkualitas, ya. Tapi memang itu hasil penelitian bahwa lebih baik pantang daripada mengobati. Penyakit itu datang pola makan, pola pikir yang tidak seimbang. Telat makan salah, kebanyakan makan jadi penyakit juga gitu. Lambung, ya. Ini resep sehat murah, ya, tentunya seperti itu. Ketimbang mengobati. Memang sekarang sudah tersedia obat dari yang herbal, tradisional, sampai yang super mahal. Walaupun ada BPJS, ya tetap saja yang namanya sakit ngeluarin duit, gitu kan, ya. Apalagi BPJS gratis paling 3 hari dikasih jatahnya, gitu kan. Maka tepat apa yang Nabi sabdakan ini, bahwa ummul adwiyah qillatul aqli. Induk segala pengobatan adalah sedikit makan, ya. Yang kedua, wa ummul adabi, induknya adab itu. Nah, sekarang apa itu adab? Wahia ma'rifatu ma yuhtarazu bihi an jami'i anwa'il khata'. Adab itu mengenal apa yang dijaga dengannya dari seluruh macam-macam kesalahan. Dia menjaga agar tidak salah kepada Allah, tidak salah kepada masyarakat, berarti dia memiliki adab, sopan santun. Kita menginginkan pemimpin yang cerdas, yang sopan santun sekaligus merakyat. Buat apa kalau sekedar cerdas tapi enggak merakyat? Buat apa sekedar santun tapi koruptor? Gitu kan. Nah, ketiga ini yang kita dambakan ke depan untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Umul adab qillatul kalam. Induk segala adab itu sedikit bertutur kata. Fakasratul kalam tunfil adab. Kalau tadi sedikit makan untuk memperoleh kesehatan, sekarang sedikit bicara agar kita memiliki akhlak. Bicara memang saatnya diperlukan. Enggak bicara, tidak diperlukan, ya enggak usah bicara. Dalam hadis lain Nabi bersabda, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, hendaklah bertutur kata yang khair. Kalau enggak ada yang khair, falyasmut, diam saja. Asal jangan diam dari kemaksiatan, jangan diam dari kezaliman, jangan diam dari ketidakadilan. Maka sedikit berbicara itu, karena al-kalam tunfil adab, bertutur kata, banyak bertutur kata itu menghilangkan adab dan sopan santun. Coba orang kalau banyak ngomong, kemana ngomong, sini ngebual, sini ngebohong, sini ngebully, wah ini orang raut mukanya nggak wibawa kayaknya, ya. Hingga pelawak-pelawak kalau memangnya nggak berwibawa, dipanggil sama anak kecil namanya aja. Anak kecil manggil bolot juga, gitu kan. Anak kecil manggil dulu almarhum Jojon juga dipanggil, padahal dia pantasnya cucu dari Jojon, gitu kan. Nah, itu dalam pandangan Islam. Cek sunamah beki omong, banyak omong, kemana-mana ngomong, kemana-mana bicara yang ngebual, yang membohong. Wah, ini pasti sudah diangkat kewibawaan, harismatik dari dirinya itu. Maka yang kedua kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa adab itu adalah qillatul kalam, sedikit bertutur kata.
Sepandai-pandai tupai melompat, dia pasti akan jatuh. Sepandai-pandai dia menggoreng omongan, pasti akan terpleset. Pasti akan terjebak kepada omongannya sendiri. Maka Rasul bicara kalau memang diperlukan. Bicara maqalla wadalla, sedikit tapi berkualitas. Apalagi kalau khutbah Jumat kurang bijak. Kalau khatib terlalu lama khutbahnya sehingga menjadi imamnya cuman sebentar. Khutbahnya terlalu lama sampai 30 menit, apalagi di kantor, barangkali di situ ada yang mau bekerja lagi, barangkali ada yang mau sekolah karena sudah tatap muka, barangkali ada yang sakit, barangkali ada yang lapar. Enggak bijak. Ya minimal 15 menit lah kalau Jumat itu. Yang penting padat. Jangan kayak labu kagak dikebonin. Pohon labu kalau nggak dikebonin ngaprak kemana-mana dia. Maka taklim yang ideal ya dengan kitab rujukan, dengan kitab pegangan. Jadi nggak nyasar, ada rujukannya, ada referensinya seperti ini. Akhir zaman itu kathirul khutobah qalilul ulama. Banyak yang pintar ngomong tapi sedikit yang ngerti agama. Jadi bijak sekali kalau khotib itu Jumat khususnya jangan berpanjang-panjang. Ya. Siapa tahu ada yang sakit, siapa tahu ada yang mau ke belakang, siapa tahu ada yang lapar, siapa tahu ada yang itu banyaklah. Yang ketiga, induk permasalahan ini umul ibadat. Ibadat itu wahya fi'lul mukallaf ala khilafi hawan nafsihi ta'ziman li rabbih. Ibadah itu adalah kerjaan mukallaf menyalahi atas keinginan dirinya karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hawa nafsu kan cenderung memerintahkan yang buruk, memerintahkan maksiat. Innan nafsa la'amaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu cenderung menyuruh untuk yang buruk-buruk, yang kemunkaran-kemunkaran, itu hawa nafsu. Maka dengan ibadah bertentangan berlain dengan hawa nafsu, itu mukallaf yang sudah diberikan beban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban ta'ziman, semuanya dalam rangka membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita salat mengagungkan Allah, kita zakat mengagungkan Allah melalui kontribusi zakat ini. Semuanya ta'zim, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nggak pernah diuntungkan dengan pengabdian kita. Allah juga nggak pernah dirugikan dengan kemaksiatan hambanya, tidak. Maslahat atau mafsadat kembali kepada manusia. Keuntungan ada pada manusia, kerugian ada pada manusia. Umul ibadat qillatu dzunub fadzunub tunfil ibadah allati hiya ta'zimullah ta'ala. Induk segala ibadah itu sedikit dosa-dosa. Maka dosa-dosa itu menghilangkan ibadah yang tujuannya tadi untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Keinginan kita, mengapa permohonan kita kok kelihatannya lamban? Kita introspeksi muhasabah. Barangkali terlalu banyak beban dosa-dosa, barangkali banyak asupan-asupan yang haram. Itu menjadi sandungan, menjadi ganjalan untuk kemakbulan doa kita. Jangan kita suudzon sama Allah. Allah nggak adil, seberapa kali-kali doa kagak pernah diterima, sementara dia yang kagak doa diterima. Allah melihat wadah kita, maka bersihkan wadah ini. Sebelum berdoa, istighfar, hamdalah dan selawat. Dalam keadaan wudhu, menghadap kiblat, khusyuk, fokus, munajatlah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalaupun belum diterima setelah kita berupaya maksimal dengan persyaratan doa, itu berarti masih disimpan. Allah masih kepengen dengar rintihan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau buru-buru dimakbulkan, ini orang gak bakal doa lagi, ini macamnya lain nih orang ini. Iya. Allah masih pengen dengar rintihan kita di malam hari, munajat kita ketika sujud terakhir. Segala permohonan kita tuangkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di kesepian, di keheningan malam. Itu sedikitkan dosa-dosa. Badan kita kalau kebanyakan beban, postur tubuh kita kebanyakan lemak, apalagi sampai gempal, sampai dia tambun, kayaknya jalan 10 meter aja udah ngos-ngosan. Belum lagi naik jembatan penyeberangan, karena beban terlalu banyak, badan terlalu kayak ikan buntel gitu kan, udah ngos-ngosan duluan gitu kan ya. Tapi dengan ringan kita masih bisa jalan 1 kilometer walaupun usia sudah pala 6 ya. Karena itu tadi dia diatur semuanya itu ya. Soal kematian ya memang bukan karena sakit, tapi ini ikhtiar biar kita sehat ya seperti itu ya. Ikhtiar biar doa kita diterimakan sedikit dosa. Orang bukan gak ada dosanya, tapi bagaimana kita menyedikitkan dosa. Jangan anggap remeh dosa-dosa ringan. Jangan putus asa dari dosa-dosa besar. La saghirah ma'al israr, tidak akan terjadi dosa kecil kalau berlangsung terus. Wala kabirah illa bil istighfar, tidak akan dosa besar kalau kita istighfar. Seiring dengan kita istighfar, maka seiring itu pula Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Setan sudah berjanji, saya akan ganggu umat hambamu ya Allah, kecuali hambamu yang ikhlas. Kata Allah, silakan. Seiring dengan diminta taubat, minta ampun, saya ampunkan. Dan setan mengakui nggak mampu untuk mengganggu orang-orang mukhlas yang betul-betul nilai keikhlasannya tinggi. Kalau islah itu kebaikan, tapi kalau mukhlis, muslih, orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Mukhlas, orang yang begitu tinggi tingkat keikhlasannya, setan nggak sanggup, bukan nggak diganggu, nggak sanggup setan mengganggu kita. Yang keempat, wa umul amani as-sabru, induk segala cita-cita itu kesabaran. Ya, orang cita-citanya ingin menjadi dokter, dia harus sabar menempuh pendidikan, mulai dari RA, dari TK, Bustanul Atfal, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMU 3 tahun, kuliah 5 tahun. Kalau kedokteran itu baru dokter umum, spesialis kuliah lagi, panjang. Nah, untuk mencapai cita-cita ya kesabaran. Sabar juga bagian kita dapat memperoleh ilmu yang kita inginkan. Kan kata Imam Syafi'i, akhi lan tanalul ilma illa bisittatin. Saudara, Anda tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Zakain, wa hirsin, wastibarin, wa bulghatin, wa irsadu ustadin, wa tuli zaman. Saudara, Anda tidak bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal dipenuhi. Zakain, cerdas. Dia tidak paham, dia mencari paham dengan bertanya, dengan bersilaturahim, dengan membuka-buka buku. Wahirsin, serakah dengan ilmu. Dia tidak menyerah dengan ilmu. Disudutkan ilmu sampai berhasil. Jangan sampai disudutkan oleh ilmu sebelum berhasil. Itu hirsin, serakah dengan ilmu. Serakah dengan ilmu boleh, ngaji ke sana, ngaji ke sana. Ya. Jangan serakah dengan jabatan. Ya. Wastibarin, sabar.
sabar ketika musim hujan, sabar ketika musim panas, sabar di tempat kegelapan. Itu bagian dari prasyarat mendapatkan ilmu yang berkualitas, ilmu yang bermanfaat. Wastibarin wabulghotin, keempat ada biaya. Walaupun sekolah ada yang gratis, ngaji nggak dipungut biaya, tapi ada biaya juga. Kita jalan, ada pakaian, ada sendal, itu kan biaya gitu kan. Beli pensil, transportasi, itu kan biaya. Wa irsadu ustadin, ada guru pembimbing. Jadi belajar jangan melalui Mbah Google dan Kiai YouTube. Ya. Itu banyak kelirunya. Itu kan. Itu buat tambahan-tambahan saja. Orang bikin mulai dari skripsi, tesis, disertasi, harus ada dosen pembimbing. Prasyarat untuk kelulusan, nggak bisa ujuk-ujuk dia menjadi sarjana tanpa ada dosen pembimbing. Ada satu, ada dua. Nah, nanti dia apalagi punya sanad guru, silsilah guru. Itu ilmu yang berkualitas secara akademisi, bisa dipertanggungjawabkan. Lebih baik dia mendapatkan gelar melalui dia kuliah secara nyata, ya ketimbang dia beli gelar doktor itu. Ada yang beli gelar doktor, ada kepuasan kalau kita kuliah, kita mendapatkan. Ya kalau yang perhargaan honoris causa, ya alhamdulillah prestasi dia diakui oleh perguruan tinggi. Tapi kalau ujuk-ujuk beli doktor, gitu kan, beli profesor, jadi harus ada wa irsadu ustadin. Watuli zaman, waktunya panjang, ya. Long life education, sepanjang kehidupan, sepanjang itu ada proses belajar mengajar, gitu kan. Enggak simsalabim. Laukana nurul ilmi yudraku bil munah, makanya yabqa fil bariyati jahilu. Kalau ilmu didapat dengan angan-angan, enggak ada orang yang bodoh di dunia ini. Al ilmu bit ta'allum, ilmu dengan proses belajar. Enggak ada saya pengen pintar jadi pintar, enggak ada. Kecuali orang-orang tertentu mendapatkan ilmu laduni. Ya. Juga itu bukan ujuk-ujuk dia tanpa belajar, dia belajar. Belajar dasar-dasar, tapi penguasaannya melampaui dari apa yang dia pelajari. Dia belajar mukadimahnya, ternyata menguasai segala isi kitab. Itu laduni, bukan sama sekali nggak belajar. Guru kita Allah yarhamu alim Syafi'i Hazami, itu bahasa Cinanya kita bilang gape banget mu'alim itu. Padahal nggak pernah kursus bahasa Mandarin. Saya dapat kabar dari Haji Dani almarhum di Percetakan Negara, dia pergi ke makam Imam Syafi'i di Mesir. Ada yang mahasiswa Cina Islam bertanya kepada mu'alim dengan bahasa Cina. Mu'alim jawab dengan bahasa Cina. Kata Haji Dani, mu'alim belajar di mana? Oh, sengkek banget Cinanya itu. Dari Allah, gampang aja. Itulah dunia. Karena keistiqomahan beliau. Ya dapat kabar lagi ngajar masih mudaan dulu di Tenabang. Ketika hujan datang pakai motor, nggak kehujanan mu'alim. Allahumma hawalaina wala alaina. Gitu. Itulah dunia. Karena keistiqomahan mu'alim melahirkan karomah. Jadi keramat jangan dicari. Ya, nanti juga nemu sendiri. Tapi dengan istiqomah melahirkan karomah. Al istiqamah khairun min alfi karomah. Keistiqomahan melahirkan karomah. Kalau keramat udah banyak, apalagi yang tinggal di Kecamatan Senen. Keramat Kuitang, keramat Lontar, keramat Sawah, keramat Pela, ya, keramat Raya, banyak keramat itu. Ya. 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 Nah, apa itu sabar? Wahwa habsun nafsi anil jazai. Sabar itu menahan diri atas keterkejutan, atas apa-apa yang kita tidak suka. Fasabru amaru minas sibri. Sabar itu lebih pahit dari antawali, lebih pahit dari jadam. Jadam itu pahit, sabar lebih pahit lagi. Makanya perlu kesabaran. Kan paling gak enak kalau nungguin
yang nggak pasti. Tapi karena dia sabar, ditekunin itu. Maka itulah kesabaran yang ditekuni, lebih pahit daripada jadam. Jadam kan pahit, tapi kesabaran lebih pahit. Bisabri tanalu maturid, dengan kesabaran engkau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Itu dengan kesabaran, termasuk ilmu. Dengan kesabaran dia memperoleh itu. Wabit taqwa yalinu lakal hadid, dengan takwa melembutkan bagimu oleh besi itu tadi. Jadi besi sekeras apapun, batu sekeras apapun, ditetesi air setetes-tetes, dia pasti akan gompal juga, dia pasti akan berbolong juga, dia pasti akan karatan juga tuh. Itu kalau memerlukan kesabaran. Wal maqalatu tsaminata asyarata, makalah ke-18. Qala alaihi salam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, arba'atu zawahir fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya'a, amal jawahir fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalus salih. Fal ghadabu yuzilul aqla wal hasadu yuzilud din wat tam'u yuzilul haya wal ghibah tuzilul amalas salih. Makalah ke-18, bersabda pula baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 4 elemen pokok bagi diri manusia. Jawahir itu hiya libasut tabi'ah, pakaian tabiat pada diri manusia itu. Dan 4 hal ini dapat dihilangkan oleh 4 sesuatu. Minas sifatil madhmumah, akhlak-akhlak yang buruk. Nah, apa elemen pokok itu dalam diri manusia itu? Amal jawahir, elemen pokok, mutiara-mutiara yang Allah berikan kepada kita ada 4. Al-aqlu, yaitu akal. Wad-din, agama. Ketiga, al-haya, rasa malu. Keempat, at-tama, ya. Yang keempat, watoma, ya, yaitu serakah. Maka dirinci di sini. Fal godobu, orang yang marah, orang yang emosi. Marah ini kan termasuk akhlak mazmumah. Itu bila marah berlebihan, temperamental, yuzilul aqla, bisa menghilangkan akal sehat. Kalau dia emosi yang berkelebihan, dia meletup-letup, dia temperamental, maka mengalahkan akal sehatnya. Karena itulah ketika orang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mestinya saya? La tagdob, jangan emosi, jangan marah. La tagdob, walakal jannah, kamu akan mendapatkan surga bila menguasai hawa nafsu ini. Karena hawa nafsu tadi itu yuzilul aqla, menghilangkan akal. Al-junun, al-ghadab awaluhu junun. Orang yang marah berlebihan, emosi yang tinggi, awalnya seperti orang gila. Wa akhiruhu nadam, akhirnya penyesalan. Seorang bapak emosional sekali, nggak boleh sedikit salah, nggak boleh tersinggung, semua barang di rumahnya habis dipecahin. TV pecah, handphone dibanting, piring pada hancur, ya, kemudian serikaan juga pecah, ya, segala milik dipecah. Habis kita nyesel, ya Allah, TV sekian, handphone sekian, piring berantakan, bini manyun, anak kesel, nyesel belakangnya. Padahal ulah dia karena marah yang berlebihan. Setan tepuk tangan, setan lagi nonton kemarahan dia itu, setan girang dan ketawa. Maka kita kuasai itu semuanya. Ketika lagi marah, berwudulah kita. Setelah wudu, bacalah Quran yang kita bisa, salatlah 2 rakaat. Karena marah itu adalah sifatnya setan. Setan diciptakan dari api. Api dapat dipadamkan oleh air. Ketika sedang marah, ketika sedang emosi, walaupun masih belum batal, wudu lagi. Tajdidul wudu, pembaharuan wudu.
Salat sudah wudu, istighfar, insya Allah dia nggak bakal marah, nggak bakal emosi lagi. Kalau dia sudah wudu, dia sudah sholat sunat wudu dan taubat, dibaca Quran, zikir masih emosi juga, cari kolom yang lebaran, nyungsep di kolom. Ya. Nah, itu amarah yang meletup-letup, ya, bisa menghilangkan akal manusia. Akal itu huwa nur fil qalbi, itu cahaya yang di dalam hati. Yu'rafu bihil haq wal batil, dengan akal yang sehat kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Akal anugerah yang luar biasa dari Allah. Maka akal kita ada di kepala. Di kepala ini diliputi oleh lapisan-lapisan oleh berbagai macam syaraf. Ada tulang, ada apa namanya, saraf-saraf, ada batok, ada kepala dilapisi lagi, baru ada rambut. Setiap orang ya sudah diberikan itu. Ya, relatif itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan marah yang berlebihan, akal yang sehat itu tertutupi, hilang. Dia menjadi orang yang dungu padahal dia orang yang cerdas karena marah yang berlebihan. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Nabi bersabda, "Ya Muawiyah, iyyaka wal ghadab." Hai Muawiyah, hati-hati kamu, jangan sering emosi. Fa innal ghadab yufsidul imana kama yufsidus sibrul asala. Hai Muawiyah, hati-hati jangan sering emosi, karena marah itu dapat merusak iman sebagaimana jadam merusak madu yang manis. Madu yang manis dengan jadam masih kalah tuh madu yang manis, dikalahkan oleh jadam, ya. Emosi kita yang meletup-letup, marah kita yang berlebih-lebihan, maka itu dapat merusak keimanan kita. Ada orang, saya sih Pak Ustadz ngomong sama saya, makan apa aja saya nafsu, sama apa aja saya nafsu, ya. Di rumah nggak ada apa-apa saya nafsu, saya terbalikin piring, saya terbalikin tuh bakul, nggak ada apa-apanya. Nah, tuh nafsu juga saya tuh. Ya janganlah. Kalau Rasul ketika makan sedikit kurang garam sedikit, Rasulullah nggak mencela makanan karena isi sudah capek, ya, masak seperti itu. Paling Rasulullah nggak menjamah kalau memang itu tidak disukai, tapi tidak mencela makanan. Mencela makanan berarti mencela istrinya sendiri. Rawahul Baihaqi. Wal hasadu, iri hati. Wa huwa tamani zawalu ni'matil ghair. Dengan iri hati itu, angan-angan itu, cita-cita itu menghilangkan nikmat bagi orang lain. Kita kepengen nikmat orang lain itu hilang. Kita iri hati dengan apa yang dia miliki, itu penyakit rohani, itu hasad. Jauhkan itu. Karena iri hati itu yuziluddin, bisa menghilangkan agama, menghilangkan syariat kita. Diriwayatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada, hati-hati kamu, jangan iri hati kepada orang. Karena fa'inal hasada yakulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Iri hati itu memakan kebaikan-kebaikan amal-amal yang telah kita lakukan, sebagaimana api melalap kayu bakar begitu cepat. Begitu cepat nilai kebaikan kita hilang karena iri hati sama orang. Sebagaimana ketika kebakaran si jago merah mengamuk, semuanya ludes dimakan oleh api yang menyala-nyala itu. Rawahu Abu Dawud. Qala syair min bahril mutaqarib. Seorang penyair berkata dalam Bahar Mutaqarib, ala kulli man bata li hasidan atadri ala man asa'tal adab asa'ta ala Allahi fi fi'lihi id anta lam tarda lima wahab fajazaka rabbi bi anzadani wasadda alaikal wujuhat tolab. Aduhai, katakanlah bagi orang yang iri hati kepada saya, atadri, apakah kamu nggak tahu kepada siapa kamu melakukan perbuatan-perbuatan buruk itu? Kepada siapa kamu merusak adab-adabmu yang buruk itu? Asa'ta 'ala Allah fi fi'lihi, engkau merusak perbuatan Allah dengan iri hati kamu itu. Seolah-olah kamu tidak redha dengan itu. Idza anta lam tarda, bila engkau tidak rela
apa yang saya peroleh pemberian dari Allah, fajazaka rabbi bi anzadani. Allah tambahkan nanti penyakit kamu dengan cara Allah terus menambahkan buat saya karunia-karunia. Kamu bertambah sakit seperti itu. Wasaddam alaika wujuhat talab, tertutupi keinginan kamu ketika mencapai sesuatu. Kamu nggak dapat, sementara yang kamu iri hatikan terus mendapatkan itu. Itu penyakit yang susah untuk obatnya, kecuali kembali istighfar, dekat dengan majelis ta'lim, bersilaturahim dan sebagainya itu. Wa tam'u, tama itu ay raghbatu fi syai', keinginan kepada sesuatu, yuzilul haya, menghilangkan rasa malu. Orang kalau serakah udah tersingkir rasa malunya, hilang rasa malunya. Orang bila tidak punya rasa malu, imannya lepas dari dirinya seperti itu. Karena iman dan malu, sering saya ingatkan ini, seiring bersama. Orang tidak punya rasa malu, imannya lepas. Orang tidak punya iman, rasa malunya lepas. Dia nggak peduli itu bertabrakan dengan sistem, dengan hukum, dengan undang-undang. Yang penting keserakahan itu dapat terpenuhi. Itu sesungguhnya adalah orang miskin yang nggak cukup. Sudah punya satu ingin dua, sudah punya dua ingin tiga. Padahal dia punya dua bejana emas, pasti minta yang ketiganya. Itu serakah. Dan itu orang miskin karena nggak merasa cukup dengan apa yang ada. Mestinya kita harus merasa cukup dengan apa yang ada. Ya, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah gitu ya. Yang terakhir, wal ghibah tuzilul amal saleh. Ghibah menghilangkan amal soleh. Wal ghibah bi kasril ghain, ghi dengan kasr huruf ghen. An yuzakkira syakhsu musawwiyal insan, bahwa seseorang menyamakan manusia pada ketiadaannya itu. Wa hiya fi, sedangkan dia itu ada di situ. Wa ilam takun fi fahiya buhtan, kalau dia tidak ada maka itu menjadi buhtan, menjadi tuduhan. Jadi yang namanya kita ghibah, memang dia betul-betul melakukan kejelekan, melakukan keburukan, tapi kita buka ghibahnya, dosa kita. Berarti kan kita memviralkan kesalahan orang. Ya, kita nggak mau kalau kejelekan kita disebar sama orang, maka jangan sebar kesalahan orang lain. Kalau kita ingin dakwah, datangi, nasihatkan. Terlepas terima atau tidak, dia tidak akan tersinggung seperti itu. Ketimbang diviralkan, dibuka, disebut langsung. Itu namanya ghibah. Kalau dia nggak seperti itu, kita buka, itu namanya buhtan, lebih tinggi lagi, fitnah itu. Dia nggak melakukan apa yang dituduhkan, dia jadi fitnah. Ya besar dosanya itu. Wa inna wajihahu biha fahum syatama. Kalau dia sesungguhnya wajahnya itu dengan itu, nah itu jadi syatam, caci maki. Ya. Jadi hindarkan itu semuanya penyakit-penyakit rohani abad 21 saat ini. Saya kira ini wallahu a'lam bissawab. Semoga ada manfaatnya, dan kesimpulannya kita harus lebih selektif lagi dalam kehidupannya untuk menjaga kesehatan, agar kita menyedikitkan makan, menyedikitkan tutur kata supaya kita tidak royal dengan omongan, karena royal omongan itu bisa menghilangkan adab. Induk segala ibadah, sedikitkan dosa. Induk segala cita-cita dengan kesabaran. Kemudian bahwa elemen dalam diri manusia itu Allah kasih anugerah yang luar biasa. Ada akal, ada agama, kemudian lagi ada akal yang sehat tadi sudah, yaitu rasa malu ya. Nah itu semuanya bisa dihilangkan dengan emosi yang meletup-letup, dia menghilangkan akal sehat. Kemudian dengan iri hati merusak agamanya, kemudian dengan tomak akan merusak segala rasa malunya, dengan ghibah merusak amal solehnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan walaupun sekelumit. Wallahu a'lam bissawab. Saya izin sebelum baca doa, bila ada waktu saya besok akan melaksanakan maulid
akan dihadiri oleh Maulana Kamil Yusuf, Habib Ali Kuitang, dan Habib Reza. Bila Bapak saudara ada keluangan waktu habis subuh sampai jam 7:30. Jam 6 juga masih keburu ya, untuk kalau ada yang keluangan waktu ya. Saya kira Ustadz Aziz, Bang Billy juga udah tahu di Keramat Sawah, dekat Puskesmas Paseban. Terima kasih. Semoga Allah memberikan kelancaran buat kita.